Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Oleh Solihin untuk membahas tema yang terkait dengan motivasi menulis. Dan tema kali ini saya akan mengambil topiknya adalah perlukah motivasi dari orang lain. Ini berkaitan dengan menulis. Untuk para penulis pemula memang ada saatnya atau ada momen-momen tertentu yang dia harus memiliki dorongan dari orang lain, ya. Dorongannya apa? Bisa berupa contoh, misalnya ada temennya yang bisa nulis, kemudian dia mempraktekkan juga. Ada dari motivasi dari penulis yang sudah eh, sudah bisa ya untuk ya katakanlah dia memang sudah mahir, ya itu juga menjadi dorongan, ya. Nah, persoalannya dari sekian banyak motivasi atau nasihat atau inspirasi yang bertebaran di manapun ya, terutama misalnya dalam bacaan atau mungkin lewat video-video seperti ini, kalau tidak membuat kita tergerak untuk mencoba apa yang disarankan, menurut saya itu sia-sia ya atau percuma saja. Karena sekarang sudah banyak ya, kalau teman-teman misalnya ingin melihat apa sih tips menulis di internet, sudah banyak sekali gitu. Saya sendiri walaupun sudah bisa menulis, seringkali ingin tahu bagaimana orang lain dalam memberikan pesan-pesan terhadap orang lain lagi yang bisa bagaimana caranya menulis. Nah, biasanya saya akan lihat searching di internet, oh seperti ini. Ya, sebetulnya itu tema-tema yang apa istilahnya, saran-sarannya pun sudah sering gitu ya. Bahkan apa yang sama beragam ya, mau di video atau mau misalnya di tulisan, itu hampir sama. Nah, persoalannya kenapa yang muncul atau yang terbiasa menulis kesannya hanya itu saja. Atau mungkin dari 10.000 orang hanya 100 misalnya yang berhasil menulis ya. Nah, jadi persoalannya bukan ada pada berapa banyaknya orang yang memberikan motivasi, berapa banyak orang yang memberikan inspirasi atau memberikan nasihat, dorongan, apa saja gitu ya untuk menulis, tapi ada pada diri kita ya. Apakah kita mau melakukannya, saran-saran tersebut, mencobanya, kemudian mempraktikannya dalam menulis ataukah tidak? Kalau kemudian itu semua tidak menggerakkan kita, ya rasa-rasanya memang percuma gitu ya. Nah, jadi persoalannya bukan pada orang lain, tapi ada pada diri kita sendiri. Misalnya belajar menulis dengan orang yang sudah mahir, tapi kita tidak mengerjakan tugas, kita tidak mengikuti saran yang disebutkan atau yang diberikan oleh penulis mahir, ya, penulis senior tersebut atau penulis yang sudah mahir, maka itu akan sia-sia saja ya. Nah, jadi dalam sesi motivasi ini yang terpenting adalah kita ingin berusaha ya untuk bisa menulis ya, maksudnya mencoba melatih, kemudian harus kuat juga ya, jatuh bangun. Misalnya baru sekali gagal, itu biasa ya. Dua kali gagal biasa juga, terus sampai bila perlu ya, itu sampai mungkin puluhan kali ya, nggak apa-apa gitu ya. Bahkan penulis seperti MH Ainun Najib ya, itu sudah pernah ya, dalam saya pernah baca itu kisahnya, 2 tahun mengirimkan tulisan ke media massa yang dia inginkan, ternyata tidak dimuat juga. Jadi baru tahun berikutnya, maksudnya dalam 2 tahun itu, taruhlah 2 tahun, kemudian pada minggu berikutnya ada baru dimuat. Nah, kemudian kalau sekarang kita lihat memang sudah mahir tulisannya ya. Itu contoh saja ya. Jadi intinya memang harus kuat untuk mencoba melatih informasi dari orang lain, inspirasi dari orang lain, motivasi dari orang lain itu kadang diperlukan, tetapi yang terpenting adalah dorongan kita untuk mau mencobanya dan melatihnya menjadi untuk menjadikan sebuah tulisan yang kita buat sendiri. Baik, mungkin itu saja ya untuk pada sesi kali ini. Intinya motivasi itu perlu, tapi bukan segalanya. Yang terpenting adalah dorongan kita mau melakukannya atau tidak untuk menulis tersebut. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka dengan tayangan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga share. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi orang lain. Terima kasih.